Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 403. Bunga-bunga yang berdiam diri. Apa katamu? Nyonya Xie memandangnya dan berkata dengan gigi terkatup. Ye Yan tersenyum dingin. Tidak butuh waktu lama sampai hasil dari masalah ini menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas Dongling. Saya hanya tidak tahu, Nyonya tua, bagaimana Anda dan cucu Anda bisa memiliki martabat untuk pergi keluar menemui orang? Ekspresi Nyonya Xie dan Xie Kaidong tiba-tiba berubah drastis. Semula keduanya sudah tenar karena insiden video dilelang. Dalam 2 hari terakhir, untuk membangun momentum bagi diri mereka sendiri, Nyonya Xie dan Xie Kaidong menyebarkan berita kemana-mana bahwa Xie Jinglah yang menyebabkan keluarga Xie dilarang, dan merekalah yang dapat memimpin keluarga Xie. Jika kejadian hari ini menyebar, apa yang akan dipikirkan orang lain? Sementara kakek dan cucu mereka berusaha menyenangkan keluarga Huang seperti anjing, mengharapkan keluarga Huang memberi mereka hadiah makanan, si Ejing membuka saluran di bidang medis kelas atas. Sebagai perbandingan, Ni, Xie dan Xie Kaidong seperti badut. Ye Yan berdiri dengan santai. Kakek dan cucunya sebenarnya sudah tamat setelah pelelangan. Sekarang, mereka telah sepenuhnya mengubah diri mereka menjadi anjing tunawisma. Setelah Xie Jing pergi, dia sibuk dari pagi hingga sore sebelum menyelesaikan semuanya. Direktur Zhou dan 3 lainnya keluar dari kantornya sambil mengobrol dan tertawa. Jelas bersenang-senang mengobrol satu sama lain. Kalian bertiga, ayo kita makan malam bersama malam ini. Kepercayaan kalian adalah kebaikan yang sangat besar bagi saya dan Tuan Xie. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, kata Xie Jing dengan tulus. Direktur Zhou tersenyum. Tidak apa-apa. Kami memiliki disiplin. Lalu dia melihat Ye Yan sedang duduk di ruang tunggu. Tuan Xie, Anda cukup sibuk, jadi Anda tidak perlu mengantarkannya sendiri. Direktur Zhou menunjuk ke arah Ye Yan. Minta saja suami Anda yang mengantarkannya atas nama Anda. Ye Yan terkejut dan tampak bingung. Xie Jing memang masih mempunyai banyak pekerjaan yang harus diserahkan. Jadi dia berjalan ke arah Ye Yan dan berkata, "Kalau begitu, kamu akan mengirim 3 tamu terhormat itu pergi untukku." Dia memandang Ye Yan dengan serius. "Kamu harus mengirimkannya dengan sangat sopan, mengerti?" Mulut Ye Yan bergerak-gerak dan dia mengangguk. Begitu keempat orang itu memasuki lift, Direktur Zhou tersenyum. "Xiao Ye, bagaimana kabarmu? Apakah kinerja kita bagus?" "Ya." Alasan utamanya adalah Xiao Xie terlalu gugup. Kami semua menyuruhnya untuk santai, tapi dia masih gugup. Tapi ini cukup menarik. Haha. Ye Yan terdiam. Kalian semua adalah profesor. Bisakah kalian lebih serius? Kemudian, dia berkata dengan tegas, "Maaf merepotkan kalian semua hari ini. Tapi saya bahkan melakukan perjalanan khusus ke rumah saya untuk masalah sepele seperti itu." Direktur Zhou dengan cepat melambaikan tangannya. "Jangan katakan itu. Dibandingkan dengan pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok dan pengobatan yang Anda bagikan tanpa pamrih, apa yang telah kami lakukan bukanlah apa-apa."
Ye Yan sebelumnya berjanji pada Sun Yuansun untuk bergabung dengan kelompok penelitian restorasi pengobatan Tiongkok kuno. Meskipun ia masih muda, ia tentu saja bukanlah seseorang yang menilai orang dari penampilannya jika ia bisa berteman baik dengan Tuan Sun. Setelah Ye Yan menunjukkan beberapa keterampilan medis mendalam yang diwarisi dari ingatannya, usia rata-rata para dokter ini adalah di atas 50 tahun, dan para dokter tua dari rumah sakit besar semuanya menyatakan sambutan dan antusiasme mereka kepadanya. Sebagian dari pengetahuan farmakologis yang Anda bagikan telah memasuki tahap uji klinis. Ini adalah suatu prestasi yang besar. Sebagai perbandingan, kami hanya membayar sejumlah kecil manfaat uang, yang bukan merupakan kompensasi. Direktur Zhou berkata dan tersenyum, lagi pula, kami cukup senang, lagi pula, tidak nyaman bagi orang tua lainnya untuk membantu. Benar. Ketika kami mengetahui tentang Tuan Xie, kami cukup senang. Anda banyak membantu kami, dan akhirnya kami memiliki sesuatu untuk membantu Anda, kata dokter tua dari Rumah Sakit Rakyat Beijing. Ye Yan juga tidak bisa menahan tawanya. Mengenai keluarga Huang, dia awalnya ingin memanfaatkan koneksi keluarga Zhang. Tetapi dia tidak menyangka Sun Yuansun dan Tang Baoguo datang mencarinya. Kedua lelaki tua itu langsung ke pokok permasalahan dan mengambil alih masalah tersebut. Mereka tidak mengizinkan Ye Yan menolak, dan akan memutuskan hubungan jika dia menolak. Oke, kembalilah, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita minum. Jangan ikuti aku, anak muda, kata Direktur Zhou, setelah mengantar ketiga profesor tersebut dan bekerja beberapa saat. Xie Jing akhirnya selesai menyerahkan pekerjaan pendahuluan. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan 3 rumah sakit tingkat tersier sekaligus merupakan ujian sekaligus peluang bagi Xie. Untungnya, untuk bekerja sama dengan Ambro Group, lini produksi Xie telah ditingkatkan secara signifikan. Saat itu, beberapa orang mengira uangnya terbuang sia-sia, tetapi sekarang hanya digunakan. Setelah selesai bekerja, Xie Jing bahkan tidak punya waktu untuk makan, jadi dia mengadakan pertemuan. Masih ada orang yang sama di ruang konferensi, tetapi suasana hati dan ekspresi setiap orang berbeda. Jadi, begitulah situasinya. Apakah ada pertanyaan lain? Xie Jing meletakkan dokumen di tangannya. Tentu saja tidak ada yang mempermasalahkan. Pesanan dari ketiga rumah sakit ini saja sudah cukup untuk menggandakan keuntungan Xie. Semua kerabat keluarga Xie bertepuk tangan, dan banyak dari mereka tersenyum tersanjung dan sedikit rasa malu di wajah mereka. Bagaimanapun juga, orang-orang ini masih memihak Nyonya tua Xie dan mengkritik Xie Jing di pagi hari. Tanpa diduga, pada sore hari, dia malah harus memuji Xie Jing. Xie Jing mengetahui sifat orang-orang ini, jadi dia tidak marah. Dia hanya memilih beberapa orang yang mampu yang dikecualikan karena mereka tidak mau ikut serta dalam masalah, dan menugaskan mereka proyek kerja sama dari 3 rumah sakit. Kemudian, di bawah tatapan iri dan rumit orang lain, dia meninggalkan ruang konferensi. Dari awal sampai akhir, dia bahkan tidak memandang Ni Xie atau Xie Kaidong. Kerabat keluarga Xie juga menundukkan kepala, merendahkan suara, dan pergi satu demi satu.
Baru setelah semua orang pergi, Xie Kaidong meraung marah dan menendang kursi. Pelacur bau ini, beraninya dia mengabaikanku seperti ini, dan ketika orang-orang itu, serigala bermata putih ini, mengikutiku untuk mendapatkan keuntungan, kenapa mereka tidak terlihat seperti ini sekarang? Setelah Xie Kaidong melampiaskan amarahnya, Nyonya Xie berkata dengan dingin, situasinya sudah seperti ini. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Nenek, bisakah kita melihat Xie Jing begitu bangga? Xie Kaidong bertanya dengan enggan. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Xie Kaidong membanting meja dengan keras. Namun, hanya karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, bukan berarti orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ah, Xie Kaidong tercengang, Nyonya tua Xie tersenyum. Xie Jing menandatangani perjanjian kerja sama dengan 3 rumah sakit besar. Bukan kamu yang paling marah, katanya lembut. Sebuah ide muncul di kepala Xie Kaidong. Nenek, maksudmu, Nona Huang? Nyonya Xie sedikit mengangguk. Di bawah cahaya ruang konferensi, wajah lamanya tampak suram dan dingin. Entah kenapa, Xie Kaidong menggigil. Saya sudah memberitahu Nona Huang tentang ini. Haha, Nona Huang sangat marah. Nyonya Xie berkata dengan santai, Bab 404, Pembunuhan di Malam Hari. Lebih dari sekedar marah, hanya kebencian. Saat penandatanganan saluran kerjasama, bukan hanya Ni, Xie dan Xie Kaidong yang kehilangan muka, tapi juga Huang Tingting. Putri tertua keluarga Huang yang bermartabat menggunakan kekuatan keluarganya untuk menghadapi keluarga Xie kelas 3. Alhasil, Xie tak hanya pantang menyerah, tapi juga langsung meningkatkan bisnisnya dan menandatangani kerjasama pasokan dengan 3 rumah sakit tersier. Larangan keluarga Huang langsung berubah menjadi lelucon. Lalu, apa yang Nona Huang katakan? Xie Kaidong bertanya. Huang Tingting adalah satu-satunya harapannya sekarang. Mes Huang, dia hanya mengatakan satu hal. Mengerti, kata Nyonya Xie tua. Xie Kaidong langsung sangat kecewa. Apa ini? Nyonya Xie mencibir, tapi tidak menjelaskan dengan jelas. Di telepon, suara Nona Huang terdengar seperti hantu jahat di neraka, penuh dengan kebencian yang tak terbatas dan niat membunuh. Saat Xie Jing menyelesaikan pekerjaannya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Ye Yan yang datang menjemputnya juga menunggunya selama 4 atau 5 jam. Duduk di dalam mobil, Xie Jing memejamkan mata dengan lelah, tapi ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Apakah semuanya sudah diatur? Tanya Ye Yan sambil mengemudikan mobil. Ya, Xie Jing tidak membuka matanya, tetapi hanya mengangguk. Untungnya, saya telah membersihkan perusahaan selama periode ini, jadi semuanya berjalan dengan baik. Lalu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, membuka matanya dan menatap Ye Yan. Tetapi saya selalu merasa aneh bahwa ketiga rumah sakit ini datang secara tidak terduga. Kamu? Apakah kamu mengetahui sesuatu? Entah kenapa, Xie Jing merasa seperti ini. Ye Yan meliriknya, saya tahu. Dekan Sun dan Profesor Tang berinisiatif datang kepada saya untuk membicarakan masalah ini. Apakah kamu berbicara tentang
Sun Yuansun dan Tang Baozong, Xie Jing membenarkan dengan nada tegas. Iya, Ye Yan mengangguk. Setelah berbicara, tidak ada jawaban. Ye Yan melirik ke samping dengan bingung, hanya untuk menemukan Xie Jing sedang menatapnya. Kemudian, dia mendesah pelan, Ye Yan, kapan kamu bisa menghilangkan kebiasaan menyombongkan diri ini? Maka kamu sudah benar-benar dewasa. Siapakah Sun Yuansun dan Tang Baozong? Bagaimana mereka bisa mendatangi Ye Yan secara proaktif? Bahkan di tingkat 4 keluarga kaya, Sun Yuansun dan Tang Baozong tidak mungkin datang membantu. Ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Itu sepenuhnya karena status kedua lelaki tua itu. Katakan padaku, apa yang kamu tahu? Xie Jing bertanya. Ye Yan menghela napas dan berkata, saya tidak sengaja mendapatkan buku medis tentang pengobatan Tiongkok kuno. Kedua bapak tua itu sangat tertarik dan ingin pergi. Sebagai imbalannya, mereka mengatur saluran perbekalan untuk ketiga rumah sakit ini. Sebenarnya, ini tidak salah. Xie Jing masih merasa luar biasa bahwa ini hanyalah keterampilan medis. Bagaimana bisa begitu berharga? Tapi kemudian saya memikirkannya. Sun Yuansun dan Tang Baoguo sama-sama raksasa dengan etika kedokteran yang hebat. Mungkin di mata mereka, buku kedokteran yang bisa menyelamatkan manusia dan menyembuhkan penyakit sangatlah berharga. Dan dengan status mereka dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok, tidak sulit untuk mengatur jalur pasokan. Oleh karena itu, Xie Jing menerima penjelasan ini. Saya harus mengatakan bahwa sejak Anda bunuh diri sekali, Anda sangat beruntung. Mulut Ye Yan bergerak-gerak, tidak tahu harus menjawab apa. Oke, setelah hari ini, kamu mungkin akan sangat sibuk sampai kamu tidak bisa bernapas. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Tepat ketika dua orang sedang berbicara, tiba-tiba jantung Ye Yan berdebar kencang. Rasanya seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalaku, seolah ada bahaya besar yang mendekat. Ekspresi Ye Yan tiba-tiba berubah. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada Xie Jing. Matanya menyapu ke samping seperti kilat. Sebuah mobil hitam muncul di sebelah Audi di beberapa titik. Jendela mobil diturunkan, dan moncong dengan peredam mencuat. Seluruh tubuh Ye Yan langsung menegang, dan saat dia hendak menghindar, dia mendengar teriakan di telinganya. Hati-hati, ketika Xie Jing melihat moncong pistolnya, dia berteriak ketakutan, tanpa sadar membungkuk dan menahan Ye Yan. Kemudian, nyala api samar keluar dari moncong pistol yang dibungkam. Engah, saat Xie Jing menjerit kesakitan, Ye Yan merasakan beberapa tetes cairan hangat memercik ke lehernya. Seluruh darah di tubuhnya seakan mengalir deras ke kepalanya. Dan untuk sesaat sepertinya dia tidak bisa merasakan apa-apa sama sekali. Dia hanya bisa mati-matian memutar kemudi ke samping dengan kedua tangannya dan menginjak rem waktu yang sama. Bang, diiringi guncangan hebat dan suara pengereman yang keras, Audi menabrak pagar pembatas jalan dan nyaris tidak bisa terguling. Xie Jing, sebelum mobil berhenti, Ye Yan tidak mempedulikan hal lain dan mengambil tubuh Xie Jing. Karena terlalu gugup,
Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa memandangnya sambil berdoa. Hal pertama yang menyambutnya adalah wajah cantik Xie Jing yang dipenuhi ketakutan dan kesakitan. Lalu, ada bahunya yang berlumuran darah. Saat itulah Ye Yan kembali bernapas. Itu bahunya, itu bahunya. Meskipun cederanya tidak serius, itu bukanlah cedera yang serius, itu bagus. Dia menghela nafas panjang, lalu segera mengetuk beberapa titik akupuntur di bahu Xie Jing dengan jarinya, dan dikombinasikan dengan energi internal yang diwarisi, untuk sementara menutup pembuluh darahnya. Wajah Xie Jing tampak sangat pucat karena ketakutan, kehilangan darah, dan rasa sakit. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Cepat lari." Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Ye Yan menunduk, merobek lengan bajunya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan membalut lukanya. Dia berbicara dengan lembut, "Tidak apa-apa, jangan takut, tunggu aku di sini sebentar." Kemudian, Ye Yan menendang pintu mobil yang cacat itu hingga terbuka dan keluar. Tak jauh dari situ, mobil hitam itu juga berhenti, dan 4 pria kekar berkerudung keluar dari dalamnya. 3 di antaranya memegang belati dan parang di tangan, dan yang terakhir memegang pistol peredam. Mata orang-orang ini tidak memiliki emosi sama sekali, menunjukkan sikap dingin dan kejam, dan mereka bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Parang itu memotong kepala Ye Yan dengan suara angin yang kencang, sedangkan belati itu menusuk organ vital Ye Yan seperti pandangan ular berbisa. Ketiga orang ini jelas sering bekerja sama dan sering membunuh orang, dan metode mereka sangat kejam dan terampil. Namun, yang menyambut mereka adalah niat membunuh Ye Yan yang dingin dan agung. Retak, 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 ada 3 suara retakan yang membakar gigi berturut-turut. Ada kengerian dan rasa sakit yang tak dapat disembunyikan di mata ketiga pria berwajah itu. Tangan Ye Yan begitu cepat sehingga seolah-olah itu adalah bayangan dan dia mematahkan pergelangan tangan mereka yang memegang belati. Tapi ketiga orang ini jelas-jelas adalah orang-orang putus asa yang menjilat darah dari pedang mereka. Rasa sakit karena patah tulang tidak hanya membuat mereka bergidik, tapi malah membangkitkan keganasan mereka. Ketiga orang itu melolong, memanfaatkan stagnasi tubuh Ye Yan ketika dia mulai menyerang, dan memotong parang di tangannya yang lain. Sampah, Ye Yan meraung marah. Ekspresi wajahnya sangat dingin, bersambung.